Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang pernikahan ilegal. Jadi bagi kalian yang merasa sakit hati gebetan kalian nikah sama orang lain, jangan diwastetin juga ya, goblok namanya itu. Mending nerapin tutorial seperti di film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang penagih uang keamanan yang kemungkinan ini Babang Agus, anggota dari Pemuda Panca Indra. Duit keamanan bayar. Saya baru aja keluar. Kala itu datanglah seorang woman bernama Della yang membuat Agus kegeeran. Akhirnya dia mau juga nanggepin cinta aku. Tapi kedatangan Della ke sana bukan buat nerima cinta Agus, melainkan memberi info kalau ayah Agus baru aja wasted mendadak akibat keselak guli saat baywan dengan para bocil kematian. Alhasil saat Agus sampai di rumahnya, Bapak beneran mati, Bu. ternyata sepreman-premannya orang bisa nangis juga ya. Nah, karena Agus kini ngeyatim, tentunya ia bukannya introspeksi diri kenapa bapaknya berpulang begitu cepat, melainkan malah menyalahkan emaknya, yang padahal bapaknya adalah korban bunuh diri akibat melihat kelakuan anaknya yang susah-susah disekolahin, tamat. Malah gabung Pemuda Panca Indra. Tak berselang lama, datanglah bos di tempat Bapak Agus bekerja dulu, di mana kedatangannya ingin mengundang Agus agar bisa menggantikan peran bapaknya sebagai tumbal proyek. Terlebih lagi si Mak begitu mendukung undangan tersebut karena dulu saat bapaknya masih bekerja, si Mak bisa foya-foya check out gamis setiap hari tanpa perlu adu makian dengan kurir meskipun memakai fitur COD. Mau ya Gus ya? Mau ya nak? Kenapa nggak ibu aja kerja, Bu? Agus kan udah jadi pelindung masyarakat. Acuaks. Kemudian selang beberapa hari setelah berpikir dan kebanyakan mikir padahal Agus kagak bisa mikir, kini akhirnya ia pun mau bekerja di pabrik karena suatu alasan, yaitu serabi dari woman ini yang ingin di-unboxing oleh Agus. Sebab dengan relanya tangan Agus yang biasa dipakai bogem para warga yang kagak mau bayar uang keamanan, kini dipakai untuk memilah sampah plastik. Di sana begitu bagongnya gua ketika melihat bos Agus begitu mengoutfitkan pakaiannya padahal kerja sebagai bos para pemulung. Minimal kondisikan bang, lu kayak kerja kantoran aja itu rambut klimis. Nah kala itu Agus pun begitu anteng memilah-milah sampah masyarakat untuk diolah, sampai diberikan jempolan mancing mania mantap oleh bosnya, yang sekaligus berpikir kalau Agus sudah kembali ke jalan kebenaran. Bahkan kini Agus sudah naik level menjadi builder level 3 dengan satu ruangan dengan Della yang membuat rudal Agus makin meninggi untuk meroket. Kemudian beberapa bulan pun berlalu, kini Agus pun sudah naik level lagi menjadi builder level 4. Mulai sekarang, saya angkat Mas Agus sebagai kepala gudang di pabrik ini. Andai pengangkatan semudah ini ya, udah kagak takut lagi kepotong tapera. Namun baru aja diangkat, si Agus yang hendak pamer jabatan dengan Della, ia pun auto dibuat jantungan setelah mendengar kata-kata dari seorang builder di sana. Kalian ada yang lihat Mbak Della nggak? Kamu ngapain nyari Della? Mandela kan bentar lagi mau nikah sama Pak Arif. Anjas, pinter bener Della, lamar kerja, deketin bosnya, jadi istri bosnya, tamat. Udah gak usah capek-capek meniti karir. Bener itu rudal Agus seketika kalem berhenti meninggi karena saingannya adalah bosnya sendiri. Hasil kini Agus di rumahnya bisa bagong AFK sampai diberikan motivasi kehidupan oleh emaknya yang bilang kalau jodoh memang sudah diatur sesuai porsinya oleh Tuhan. Asik. Kalau jodoh sama rezeki udah diatur, kenapa dulu ibu nggak nikah sama orang kaya? Ya nggak gitu juga anjing. Kan jodoh emak lu sama orang miskin, mau gimana lagi? Makanya bagi kalian nih yang belum nikah, kerja keras cuy, biar entar anak kalian lahir kagak ngomong kayak Agus. Keesokan harinya akhirnya perjalanan Della dalam meniti karir pun tamat. Akibat sudah sah menjadi batok casan milik Arif, sehingga hal ini semakin menimbulkan kekesalan terlihat dari wajah Agus yang begitu bahagia. Setelah nikah, Agus pun memperkenalkan bosnya dengan seorang klien yang akan membeli seluruh gelas bekas untuk diolah kembali. Dan ketika kliennya datang, surprise, ternyata adalah seorang woman wanita karir. Arif. Oh, Pak Arif. Lah, emang kenapa sama nama Arif? Di sana wanita Saknian ini mengajak Arif untuk membicarakan bisnisnya berduaan karena tak mau ada batang lain yang mengganggu seperti contohnya Babang Begundal ini. Alhasil Arif pun mengajaknya berduaan di sebuah tempat sampai si woman ini bebas menggrepe-grepe Arif. Yang gini-gini masuk pelecehan gak sih? Coba kalau kita yang digrepe, udah pakai baju Shopee anjing.
Di mana dari gerepean tersebut Agus pun dari kejauhan memvideokannya, apalagi ini woman sampai ingin mencium Arif. Maaf, Mbak. Buset dah, sang brut sekali ya mbak. Saknes brutal. Kala itu woman saknian ini pun langsung menembak Arif, padahal baru aja kenal kagak ada sejam, sehingga semakin mantaplah si Agus merekam dengan menggunakan HP J2 Prime-nya yang kalau di-downloadin Genshin Impact auto meletup. Santai aja. Ya mas ya. Pakai mendesah segala anjing. Nah, dengan hasil rekaman yang full 4K itu, Agus pun kini mendatangi Della yang baru aja mau beli lumpia di pasar, dimana dengan mengeluarkan kata-kata seperti ini, Aku kaget ngeliatnya. Dia mengkhianati kamu. Della pun auto bagong padahal baru aja kemarin nikah dan melakukan malam pertama. Terlebih lagi kebagongannya dibuat level di atas bagong dengan melihat rekaman Arif yang sedang berduaan. HP-nya ada tanda lahirnya cuy. Penyakit Samsung. Kala itu kebagongan Della pun dibuat sangat-sangat extraordinary saat Agus bilang suaminya bukan saknes dengan satu wanita, melainkan tiap kota memiliki tempat pengecasan tertentu. Alhasil mendengar itu saat Arif pulang, Della pun langsung mengajaknya adu cangkem skui dengan ngebacot padahal kagak tahu kejadian yang sebenarnya, hingga berujung Della pun langsung logout dari rumah Arif. Pentingnya mendengarkan pendapat kedua belah pihak. Mas, jangan halangin aku. Lah, perasaan pintu terbuka lebar-lebar. Di bagian mananya yang ngehalangin Bambang? Di sisi lain rupanya woman saknian ini adalah orang suruhan Agus yang ia dapat dari aplikasi ijo Saya Mengobrol. Dan untungnya kejadian ini berhasil diciduk oleh emak Agus yang tak memiliki damage ini, sebab ia hanya bisa AFK sambil meratapi bulan purnama berharap bisa berubah menjadi seekor monyet. Bro mengira dirinya Goku. Nah, di pagi harinya ada pasukan mama yang anaknya sakit sedang berdemo di depan puskesmas. Dokter, anak saya demam dari semalam dokter. Tolongin dokter. Ambil antrean bu, bukan gitu caranya berobat. Aduh. Karena FOMO-nya penyakit yang menyerang para bocil besutan tensen ini, para bapak-bapak kampung pun langsung berdemo di rumah Pak RT akibat anak-anak mereka pada sakit semua. Apa hubungannya? Kenapa akhir-akhir ini di kampung kita banyak warga yang sakit diare? Saya juga bingung. Iya, semua juga bingung pak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Kala itu Agus pun datang dan bilang, Wabah ini bersumber dari tempat kerja saya, Pak RT. malah mengtutorialkan diri jadi pengangguran. Sehingga para warga yang emosinya udah stuck di atas 500 derajat Fahrenheit, mereka pun langsung cus OTW tempat kerja Agus untuk mencari Arif, yang padahal Arif sedang berada di rumah orang tua Della untuk membujuk istrinya agar mau login kembali ke dalam rumahnya, capek tiap hari masak mie instan doang. Tapi saat bapak Della melihat Arif, ia malah mengusirnya, menjauhkan anaknya dari pengusaha yang sangat sangbrut. Beginilah rakyat kita guys, gampang kena hasut. Di sisi lain saat Agus sampai di rumah, seperti biasa cangkemnya seperti toa pengumuman sekolah dengan mengungkapkan segala rencana kebegunalannya. Sampai hal ini didengar oleh emaknya yang berujung akan mengungkapkan segala kebegunalan Agus. Tapi saat mau keluar, si Agus langsung menarik tangan emaknya untuk dikurung hingga membuat gunung berapi meletus yang entah ini gunung ada di mana, ombak besar dan juga petir Eudora. Akibat murka melihat tindakan Agus, baru dikurung langsung turu. Kemudian besoknya si Agus kembali menggunakan cangkem VOC-nya dengan mengadu domba para builder sana dengan Arif, di mana Agus bilang kalau tempat kerjanya ini udah mau bangkrut mendadak. Apa karena itu ya upah kita sekarang jadi pas-pasan? Nggak ada hubungannya pak, itu upah pas-pasan karena dipotong tapera. Cuaks. Dan selain bilang bangkrut, si Agus juga memfitnah Arif kalau segala jenis potongan kerjaan para builder seperti tapiri, tabungan primihin rikit, itu ditelap oleh Arif untuk login di aplikasi Saya Mengobrol agar bisa meluncurkan rudalnya akibat Arif sudah tak tinggal dengan istrinya. Alhasil dengan tuduhan itu para builder langsung menggosipi Arif ketika bekerja, sampai datanglah sang penyelamat bumi yaitu asisten Arif bernama Puat, kagak pakai N tapi pakai T, di mana si Puat ini langsung memarahi para builder yang menggosipi bosnya akibat babang ini yakin kalau bosnya tak sejahat gosip liar itu. Namun berusaha menyelamatkan bosnya dari gosip kagak jelas, kini si Puat harus kehilangan senyumnya saat Agus datang dan memberikan surat cinta dari Starla yang katanya dari Bapak Arif. Surat pemecatan pak. Baru aja jadi penyelamat bumi, sekarang seketika ingin menghilang dari bumi. Lagian Arif kemana sih sampai kagak ngontrol perusahaannya? Setelah membaca surat tersebut, si Puat pun auto ikut membegundalkan. Mulai sekarang saya tidak akan kerja lagi di sini. Apalagi sama bos yang gak jelas kayak dia. Baru aja berbuat baik, sekarang udah bersekutu dengan iblis.
Nah, ketika malam udah coming, Agus pun mendatangi Della untuk bilang kalau suami Della semakin membGGST-kan karena udah banyak membuat orang jadi pengangguran. Hasil Della pun semakin membenci Arif, tapi meskipun begitu, ia tak kepikiran kode dari Agus yang berkata seperti ini. Kamu tuh pantas bahagia, tapi bukan sama Arif. Iya, kamu pantasnya bahagia sama aku, ucap seorang buaya darat titisan VOC. Sepulangnya Agus, datanglah Arif ke sana yang niat hati menjemput Della karena udah tak kuasa menahan ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Namun sayangnya saat Arif ke sana, ia malah terkena ulti dari Della yang meminta mengurus perceraiannya dengan si Arif. Kalau kebahagiaanku itu adalah pisah sama kamu, Mas, apa kamu mau kabulin? Anjas, kalau woman udah ngomong gini, mundur seluruh. Keesokan harinya Agus pun kembali memberikan surprise kepada para builder bawahannya. Apa? Kami dipecat. Tapi dengan gebleknya bukannya nanya ke Pak Arif, yang ada mereka malah percaya-percaya aja dan kembali mengecap sekalian melaminating Arif bahwa Arif adalah bos yang membGGST-kan. Kok bisa ya semudah ini mecat-mecat karyawan? Ini kalian jangan ditiru ya, yang ada dapat salam olahraga rame-rame. Di sisi lain, Emak Agus pun akhirnya sadar dari turunya dan masih dikurung tanpa makanan minuman apalagi boker. Kok bisa dia masih hidup ya? Kala itu Sima pun berusaha keluar dari sana dengan meraba-raba lemari berharap ada kantong Doraemon, malah ketemu obeng dengan skin Mama Rika-nya. Hasil Sima yang memang jurusan permalingan sewaktu sekolah, ia pun berhasil membobol pintu dan cus memberitahu para warga. Kembali ke tempat kerja Arif, ia pun mendapatkan surprise yang begitu membagongkan. Semua perusahaan di sini sudah menjadi milik Pak Agus. Buset, bagaimana ceritanya bisa ngehack perusahaan orang? Agus, tutorialnya dong. Gue pengen ngehack saham Tesla, cuy. Itu surat balik nama semua perusahaan di sini sudah menjadi milik Pak Agus. Balik nama perusahaan, anjing. Itu Agus dapat tutorial dari mana? Terlebih lagi udah perusahaan kena hackback, kini si Arif harus kena salam olahraga oleh para barudak minion kagak guna di kampung sana. Di luar nalar sekali kemampuan Agus. Nah, setelah kejadian ini, Sima Agus pun lewat tempat kerja Agus dan hal itu berhasil dilihat oleh Agus, sehingga Sima yang bertujuan untuk membocorkan kebegundalan Agus harus dikejar oleh Agus sampai ke tengah hutan. Ini Sima nyari rumah warga apa mau healing sampai hilang, cuy. Dimana ketika terpojok, Simanya bisa AFK apalagi kondisi di sana lagi hujan. Dan saat Emak Agus berusaha menakut-nakuti Agus dengan azab, si Agus malah menantangnya dengan berkata seperti ini. Dan saya nggak takut sama azab. Dan anehnya dengan tantangan tersebut bukannya Agus yang kena azab, melainkan Emak Agus yang jatuh nyungsep ke sebuah jurang. Baru kali ini orang nantang azab malah kagak kena azab. Setelah berhasil membuat emaknya turu di jurang, Agus pun saat di rumah kembali kedatangan tamu yaitu Arif dengan segala emosi dan stak yang udah full. Tapi sayangnya saat mau membaku hantam Agus, dua anak buah Agus langsung maju dan lagi-lagi menggedik Arif sampai tak sadarkan diri. Itu ngantemi apaan, Bang? Selesai mengantami, Arif pun diguling-gulingkan seperti babi guling sampai ke dalam jurang. Ini gimana ceritanya dia guling-guling dari rumah Agus sampai ke jurang, anjing? Beruntung si Arif ditemukan oleh Puat yang entah ini manusia juga kenapa bisa ngespon di jurang. Gabut bener lu, Bang, malam-malam ke tengah hutan. Dimana si Puat langsung membawa Arif ke rumah sakit dan beberapa minggu pun berlalu, Arif akhirnya sadar dari koma. Ini seriusan seminggu di rumah sakit wajah masih lebam-lebam? Kagak diobatin kah? Saat Arif sadar, ia pun diberitahu kalau Arif ditemukan di jurang dalam keadaan ingin wasted. Hasil Arif pun memberi misi ke Puat untuk memberitahu kebenaran tentang Agus. Sehingga hari itu juga Puat langsung memberitahu para builder yang lainnya kalau impostor sesungguhnya adalah Agus. Dan anehnya, ya mereka pun malah percaya, cuy. Kurang gendeng apalagi hidup para minion. Jadi Pak Arif nggak salah. Yang salah tuh Pak Agus. Siapapun yang ngeracunin langsung percaya. Ya Allah. Lu kenapa, Bang? Sesak nafas? Tak berselang lama, datanglah Arif yang udah bangkit dari turu berminggu-minggunya, dimana dengan mengandalkan 3 minion barbar yang baru direkrut ini, mereka pun langsung ke kantor kepala desa untuk melaporkan Arif. Kami para buruh pabrik menjamin selama ini kita sudah tertipu sama Agus. Lah, waktu ini kenapa percaya sama Agus kalau gitu, Bang?
Emang labil bener para minion. Di sana Ari pun dibuat terbagongkan ketika mendengar Agus akan menikahi Della. Alhasil mereka pun langsung menggagalkan pernikahan Della dengan iblis. Karena berwajah muakat, datanglah gerbekan para minion yang ingin melakukan baku hantam. Sampai terpaksa si Agus harus melaksanakan kawin lari. The real kawin lari. Nah, di tengah perkawinan larinya ini, tangan Della pun sampai diikat karena kebetulan mereka mengambil tema buronan. Tapi tak berselang lama, Ma Agus pun datang untuk melepaskan ikatan pramuka di tangan Della saat Agus lagi lengah. Dan terjadilah kejar-kejaran part 2 yang diselenggarakan dengan rute keliling kampung, di mana saat melewati jembatan reot yang belum ada pendanaan dari pemerintah. Acuaks! Promes! Dia bukan calon istri kamu. Ibu! Bisa-bisanya lupa bentukan emak sendiri anjing. Di sana mereka pun mulai tarik-menarik sampai jembatan itu mau roboh. Sejak kapan jembatan kayu ada rantainya weh? Ini arsiteknya mabuk kecubung apa gimana? Dan terjadilah sebuah efek mematikan untuk Agus. Macam mana pula ini si Agus bisa kelilit rantai anjing? Tapi ini adegan Agus kelilit rantai kayak kenal ya. Anjas, terinspirasi dari Boruto. Untungnya si Agus masih belum wasted meski badan udah kelilit rantai yang dialiri Chidori. Dan bisa-bisanya saat para warga datang menolong bukannya membawakan Gerindra. Gerindra mah squad. Bukannya mengambil Gerinda, seorang minion malah mencoba menggergaji rantai setebal itu agar Agus bisa lepas. Udah kagak ada otak. Lu mau gergaji sampai tapera dicabut dari pemotongan gaji juga kagak bisa-bisa bang. Nah, dari atas keluarlah sebuah petir sekalian hujan yang mengguyur Agus. Hasil rantai di tubuh Agus pun semakin mengkilau bangku, yang pada akhirnya Agus pun wasted dengan sebuah tembakan ulti Eudora. Buset, ulti Eudora no cooldown cuy. Setelah kematian Agus, kini mayatnya pun dibawa ke rumah dalam keadaan dililit rantai. Terus kenapa tadi kagak dipindahin dari jembatan aja anjing? Sudahlah. Kemudian saat di rumah, udahlah, gua capek berkata-kata cuy. Sabar, nggak boleh marah-marah. Orang mana lepas rantai dengan cara ditarik kayak gitu? Buset dah. Masa lepas ginian doang mereka kagak pakai otak buat mikir. Rantai ini seperti menempel di badannya. Iya pak, menempel. Itu dilem pakai lem Korea pak. Nah, singkat cerita, karena tak bisa dilepas, Agus pun dibawa ke pemakaman meski badannya masih terlilit rantai. Karena bagi para warga di sana, lumayan rantainya pakai alat cambuk saat di neraka, tinggal diisi topping api-api neraka jahanam. Dimana saat sampai di pemakaman tanpa melewati rintangan sama sekali, mereka pun bisa memakamkan Agus dengan tenang dan menaburkan bunga tanpa ada ulti banteng yang menggelegar. Namun saat mau pulang, barulah kesabaran mereka diuji dengan editan brutal dari seorang editor. Agus. Disuruh ngeyati malah nyusul bapak.